Ya, kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, pagi yang indah, beautiful day, wonderful day that you've given us, God. That we are here in your presence. Want to enjoy you, God. We want to lift our praise, lift our voice to declare your awesomeness. That you are great, God. That you are awesome, God. That you are God, that all powerful. That you are God, all in control. Receive our worship and praise, God. In Jesus' mighty name. And all believers in this house will say, Amen. Come on, give glory to our God. Woo! We're going to praise God this morning. Clap your hands together. We're going to shout His glory, God. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam sekalipun Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau selalu berserta kami. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami, dengan imanku, ku diselamatkan. Bersama-sama katakan, oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tangan kita, katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari semua yang bersatu hati katakan, Yesus Kaulah. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh Tuhan, Kau berkuasa Tuhan selamanya. Dulu, sekarang, selama-lamanya Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tangan-tanganku, angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa,
untuk kamu menyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa selamanya. Treading through the dead of night, see the kingdom burst into color and the speed of light. Freedom shaking out the atmosphere as the shadows fade into nothing as the days appear. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting God, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Look to the sun, waking up the kingdom come. See the hope of heaven shining like the rising sun. Now forever lifted up from death to life. There's no fear in love, there's no darkness in the endless light. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on the Savior, forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the doing well. In the youth we have been learning about Jesus, the life and ministry of Jesus. So I thought for today, for offering, I would share a little bit of a passage from
store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. I'm going to continue on verse 25. It says, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Right? We're living in a time, especially I think this year of 2020 has been a very difficult year, right? And especially us in Australia here, we've been going through bushfires, through flooding. We've got a pandemic that we're still going through, and now we have potential riots, right? That escalates, and we live in these troubled days. But Jesus tells us simply, don't worry. I know that's hard, right? I think as human beings, it's easy, it's natural for us to worry and to assess risks and threats in our lifestyle and in our world. But Jesus, even then, he still says, even in these troubled times, don't worry. Trust in me. Seek my kingdom first. In everything that you do, if you seek me and if you seek my kingdom first, everything else will be looked after. So this morning, I just encourage you guys, and I encourage you, church, to offer, and we want to offer our best for God, and we want to offer with us seeking Him first above our own kingdoms, above our own needs and wants. And I encourage you all to offer and give our best to God today, this morning. Obviously, offering is going to be slightly different as church has become online. So what we do have on the screen now is the church's bank account details. Once again, it's you can transfer to the bank account directly if you need to. So let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, Jesus, that you are here with us, that even though we are in our own separate homes and we are here at church, that you are still with us. Lord, we want to give our very best to you, Lord God, this morning. Through our offering, Lord, we want to seek you, and we want to seek your kingdom first. Lord, we don't want to worry about this life, Lord God. We don't want to let worries overtake our hearts and overtake our brains, Lord Jesus, and our minds. We want to fill them, Lord God, with seeking you and you first, Lord. We thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Gonna prepare our heart today, this morning. We're gonna have Holy Communion, and after this, we're gonna have a youth service as well, separately online in a separate channel in Facebook. So let's prepare. We come to His presence with worship. I learned we all know about two words that from this situation. We all know about lockdown. We all know about social distancing. But one thing that we need to know, that we have to lock down our heart and our life in God. Amen. Instead of social distancing, that let's have a relationship with God. Build our love with God. Because He's our strength, He's our rock.
Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in the love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Yes, you are. Worthy of every praise we could ever breathe. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, your name above all names. Jesus, the name above every other name. Oh, your name, Lord Jesus, Jesus, the only one who could ever save. will not be shaken, will not be moved. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in the love of those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and lead me with your heart and lead me in the love to those around me. Oh, lead me in your love. Lead me in your love. I will not be shaken.
We worship you. You are a worship God. Here we are, Lord, we stand in your presence. We believe in you, God. You spread your wings upon us, God. You'll never let us go weary, Jesus. You're not gonna let us go be shaken, God. Here we are, Lord, we want to build our life. We want to raise up our faith. In the name of Jesus alone, our rock, our salvation. In you we trust, God. In you we put our hope. In this moment of uncertainty, in this moment of our difficulty, God, we know that you are still reign. We know that you're still God. We know that you're still in control. You are all powerful. You are rock of ages. We worship you. We declare you, God, name above all name, King above all king. You are holy. You are worthy. You are horse high, God. Oh, Jesus. Come on, shout and declare his glories. Shout and declare his awesomeness. There is no other name than the name of Jesus. There's no other name that the knee will bow down. Every tongue will confess that you are God, that He is Lord, that is Almighty. Jesus, oh, worship Him, declare His name, shout out His glory. Come on, church, wherever you are, whether you are room, wherever you are at your home, praise His name, shout His name. It's the name of the will save. His name will bring healing. His name will be glorified. Jesus, we shout your name. We shout your name. We shout your name. And I will. Come on, church. Sing one more time. Upon your love, it You are a firm foundation. is firm. Yes, you are God. And I will put my trust in you alone. Oh, yeah. We're not going to be shaken no matter what storm coming our way. We're going to stand strong in you, God. In you, Jesus. Upon your life, it is a firm foundation, and I will put my trust, I will put my hope in you, Lord, in you, Lord. Come on, church, right now, rising up, yes, rise up. And I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder and show me who you are. To those around me, and holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder, and show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in the love to those around me.
still reaching. Oh, how He loves you and me. His hand still open, cross still calling. Oh, how He loves you and me. No one could measure, no word could tell of ever treasure on Calvary Hill. Wonderful Jesus, you are wonderful. Jesus, you are wonderful. Wonderful to me. Jesus, you are beautiful. Jesus, you are beautiful. Beautiful to me. Jesus, you are wonderful. Wonderful to me. Beautiful. Jesus, you are beautiful. Jesus, you are beautiful. Beautiful to me. Jesus, you are wonderful. Jesus, you are wonderful. Wonderful to me. Beautiful. Jesus, You are beautiful. Jesus, you are beautiful. Beautiful to me. In this moment, we are going to join the Holy Communion.
Let's prepare our heart and our mind, because Jesus, He gave all, everything, His life, He sacrificed Himself for us. So in this moment, just prepare your heart, your mind. Father, in Jesus' name I pray that you bless for every single one who want to join the Holy Communion. For the bread and wine, it will be holy in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Let's hold up the bread wherever you are, at your place, at your home. I believe in the same times we are as a body of Christ, joined together in the Spirit of the Holy Spirit. On the night when the Lord Jesus handed over, He took the bread and gave thanks for it. Then He broke the bread and said, "This is my body. It is for you. Do this to remember me." Do you know and do you believe that the broken bread is a sharing in Christ's body? Let's eat together in Jesus' mighty name. In the same time, after they ate, Jesus took the cup of wine. He said, "This cup of wine is the new covenant that is sealed with the blood of my death. When you drink this, do it to remember me." Brother and sister in Christ, do you believe that a cup of wine is the cup of thanksgiving that we thank for His sharing the blood of Christ? Let's drink together in Jesus' mighty name. And every time you eat this bread and drink this cup of wine, you are telling others about the Lord Jesus' death until He comes again. Let's give thanks to the Lord with your own word. Give thanks to you that you are Let's give good, thanks to Him. that you are faithful, He is in your that His you presence full of will be in you. love, Feel it, your mercy and grace surrounding me. touch it in No Jesus' matter mighty what name. I've done, God, Holy you are Spirit, where I say touch you are good, in Jesus' mighty name. always good. Let the power of the Jesus Christ, You are good, power of Holy Spirit be with you. always good. Oh Jesus, thank you, Lord. Thank you, God, Jesus, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. You bless for every single one who joined this Holy Spirit, join in the Holy Communion, join the body of Christ, wherever they are right now. In Jesus' mighty name, we trust, we believe in you. Let the blessing from heaven will be on you. Hallelujah. Everybody says, Amen. 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 God bless you all. Okay. This morning kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dan saya yakini ini akan menjadi kekuatan dan penolong dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya saya ingin kita sama-sama melihat bahwa Yesus mati bagi kita, Yesus telah disalibkan bagi kita, bahwa Yesus telah mengalami penderitaan, Yesus telah mengalami hal yang terburuk dalam kehidupan dia untuk menanggung apa yang telah kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan membaca dalam Yesaya pasal 53, sebaiknya Anda baca semua. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, harusnya 1 sampai dengan 5. Saya akan baca ayat yang kelima saja. Tapi ini sangat menolong saudara kalau saudara membaca ini untuk kita bisa melihat sebagaimana saya menulis sebagai beautifully broken. Satu tema yang cukup menarik. Ayat 50, Yesaya 53 ayat yang kelima bunyi demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ayat yang sangat luar biasa yang menggambarkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Yang disampaikan merupakan satu nubuatan dalam kitab Yesaya. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Yesus pada waktu dia datang ke dunia. Dan ini yang telah ditulis oleh kitab Yesaya. Bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kata diremukkan, dihancurkan, dibuat dikeras sedemikian rupa. Satu bahasa yang sangat luar biasa menggambarkan bagaimana penderitaan yang sedang dia alami. Tidaklah secara kebetulan kalau diberi nama beautifully broken. Karena kehancurannya memberikan sesuatu dampak yang luar biasa. Kalau Anda menonton orang loncat indah di swimming pool, Anda lihat orang jatuh dari papan 10 meter, jatuh dari papan 3 meter, jatuh dari papan yang sesuai dengan standar meternya. Apa yang terjadi? Pada waktu dia mengalami kejatuhan, justru disitulah keindahannya. Justru disitulah keindahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada waktu seorang peloncat indah jatuh dari papan tersebut, yang dilakukan orang adalah menantikan bagaimana dia jatuh, betapa indahnya dia jatuh, betapa sempurnanya gerakan yang dilakukan. Jadi kejatuhan itu justru indah dalam konteks seorang peloncat indah. Tetapi dalam konteks apa yang telah dilakukan oleh Yesus, bahwa kematian dan kehancuran dia akan terjadi pada masa itu, bagi kita memang itu indah. Tapi bagi dia harus mengalami sengsara dan penderitaan. Jadi dengan kata lain, dia mengalami brokenness, dia mengalami kehancuran pada waktu itu. Dia mengalami kesengsaraan, bahkan disebut sebagai man of sorrow dalam kehidupan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita belajar di sini melihat bahwa Yesaya pasal 53 menggambarkan bagaimana Allah memberikan Yesus bagi kita. Dan dia harus mengalami satu proses yang panjang, yang menderita, yang sulit untuk menghasilkan keselamatan bagi setiap orang. Itu sebabnya keselamatan yang kita terima, it is free, but actually is not really free. Karena dia telah membayar bagi kita. Dia telah membayar bagi kita. Dan kalau kita melihat bahwa konteks topik kita pagi hari ini,
berbicara tentang bagaimana Allah peduli, Allah care dengan kita. Kenapa? Untuk menyelamatkan kita, Dia berani memberikan yang terbaik dari surga untuk mengalami sengsara dan penderitaan sedemikian rupa. Dengan kata lain, Yesaya 53 menggambarkan kepedulian Allah sampai pun harus membayar harga sedemikian besar. Itu sebabnya saya ingin membaca satu cerita yang terambil di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35. Satu kisah dalam perjanjian baru yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Tatkala Lazarus mengalami kematian dan Yesus hadir di sana pada waktu dia mengalami kematian. Ayat yang paling singkat dalam perjanjian baru dikatakan, maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Anda bisa bikin memory verse. Maka menangislah Yesus. Bagaimana mungkin Yesaya menggambarkan bahwa pribadi itu adalah pribadi yang akan menyelamatkan dunia, tetapi dalam kisah ini Yohanes dia menangis. Dia menangis. Kenapa Yesus menangis? Dia pribadi yang agung, pribadi yang berdaulat sepenuhnya, pribadi yang sungguh sangat amat luar biasa. Dan dikatakan dia menangis melihat orang mengalami kematian. Dan dia menangis karena pada waktu yang sama Maria dan Marta sedang mengalami ratapan kesedihan karena berpergiannya, kembalinya saudara yang mereka kasihi pada waktu itu mengalami kematian. Justru dalam konteks Yohanes pasal 11 ayat 35 ini kita menemukan bagaimana Yesus pun peduli atas penderitaan orang. Bagaimana Yesus peduli atas hal yang sedang dialami Maria dan Marta, bahkan Lazarus pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan hal ini kita bisa melihat bahwa dia peduli, Yesus peduli dengan mereka yang sedang mengalami kematian, peduli dengan mereka yang sedang mengalami sakit, peduli dengan mereka yang sedang mengalami broken heart, sedang mengalami patah hati, sedang mengalami hubungan yang rusak dalam kehidupan mereka. Dia peduli, bahkan dikatakan mereka yang sedang mengalami kesulitan pun Yesus peduli dan memperhatikan hidup mereka. Hal yang pertama dari pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, bahwa Allah peduli dengan penderitaan kita. Anda bisa membaca Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Anda bisa lihat situ. Dan kemudian ada Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 6. Berkata dengan jelas bahwa Yesus datang untuk menolong mereka yang sengsara. Mereka yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat kepada mereka. Jadi kehadiran Yesus merupakan penggambaran Yesaya pasal 53 bahwa dia bisa melewati proses panjang yang berat, yang susah itu untuk apa? Untuk memberikan damai sejahtera, menolong setiap mereka yang susah hatinya, hancur hatinya. Mengapa Yesus peduli dengan mereka yang patah hati? Mengapa dia peduli dengan mereka yang sengsara? Mengapa dia peduli dengan mereka yang hatinya hancur atau mengalami sakit atau mengalami kematian? Karena hal inilah yang akan menolong mereka tatkala mereka bisa melihat bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dia peduli karena dia berdaulat. Bagi mereka yang sedang mengalami kesengsaraan, bagi mereka yang sedang mengalami hancur hatinya, patah hatinya, Yesus peduli dengan saudara. Kalau kita belajar tentang sosiologi, Anda akan mengerti ada satu hal yang menarik, bahwa orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain.
Orang yang mengalami kegagalan, dia akan dalam hidupnya, kalau dia mengalami gagal terus, maka yang dia lihat image dalam hidup dia adalah kegagalan terus. Kalau orang yang sedang mengalami disakiti dari masa kecil, dia akan tumbuh dan melihat dirinya untuk lakukan sesuatu menyakiti orang lain juga. Dan dalam dunia dia yang dia lihat adalah dunia ini sakit. Saya harus menyakiti orang lain untuk bisa overcome, untuk bisa mengatasi dunia yang sedang sakit. Kalau orang gagal akan melihat dunia ini gagal. Itu sebabnya banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena dia melihat perspektif hidup dia, bahwa melihat diri dia, melihat dunia ini ada dalam kegagalan, kehilangan daya. Itu sebabnya Yesus peduli dengan mereka yang patah hati. Karena mereka yang patah hati itu kalau dibiarkan terus, mereka akan membuat dunia sekeliling mereka pun mengalami patah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, salah satu tugas Yesus datang ke dunia adalah memulihkan mereka yang patah hatinya. Memulihkan mereka yang hidup dalam kesedihan. Memulihkan mereka yang membutuhkan pertolongan karena kondisi hidup mereka. Jadi mari kita lihat bersama-sama bagaimana dalam kitab Mazmur, kalau 147 telah digambarkan dengan sangat luar biasa, bahwa Allah sendiri peduli, punya hati yang peduli kepada orang-orang yang patah hatinya. Patah hati, setiap orang yang mengalami pengalaman itu, dihimpunkanlah Allah bersama-sama. Pada waktu Israel tercerai-berai dalam perjanjian lama, dan kemudian Allah peduli dengan mereka. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia mengumpulkan seluruh orang Israel dari berbagai bangsa. Dia bawa kembali mereka ke Yerusalem dan mulai membangun tembok pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan Allah? Dikatakan oleh Mazmur 147, dia memulihkan mereka yang patah hatinya. Jadi kepedulian Allah pertama-tama datang kepada mereka yang hatinya hancur dengan berbagai macam sebab. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harapan untuk masa depan, kehilangan dream mereka untuk apa yang sedang mereka berusaha lakukan hari-hari ini, kehilangan tujuan hidup. Dan mereka pun yang dikatakan oleh Alkitab, mereka lah justru yang akan menjadi perhatian Allah dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yang harus Anda ingat, bahwa Allah peduli dengan penderitaan kita. Dia peduli. Yang kedua, Yesus bersama dengan orang yang dalam penderitaan. Bagaimana Maria mengundang Yesus untuk hadir tatkala saudara mereka Lazarus mengalami kematian. Kehadiran dia justru dikatakan seolah-olah terlambat. Tapi justru itulah waktu yang tepat. Kalau kita melihat di sini, waktu Allah berbeda dengan waktu manusia. Bahwa Allah punya rencana, punya rancangan. Dia tahu yang akan apa dia lakukan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Yesus bersama dengan orang yang dalam penderitaan. Dalam waktu dia. Dia tahu persis kapan dia bisa bersama dengan saudara, dia tahu. Maria Marta mengharapkan Yesus muncul sebelum kematian Lazarus. Yesus berkata, wait sampai beberapa hari, karena aku akan datang untuk memuliakan dia. Untuk memuliakan dia. Jadi kebersamaan Yesus dengan Maria dan Marta menunjukkan bahwa Allah dekat dengan mereka yang patah hati, seperti yang diucapkan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. The Lord is close to the broken heart. He rescue those whose spirit are crushed. Dia dekat dengan mereka. Kenapa tatkala kita mengalami pandemi COVID-19 orang berkata, where is God? Where is God?
Orang selalu bertanya, di mana Allah pada waktu kita mengalami kesusahan? Allah ada bersama dengan kita, Dia dekat dengan kita. Yang jadi masalahnya bukanlah Allah yang tidak ada, tapi kita yang selama ini mengabaikan Dia. Kita selama ini mengabaikan Dia. Karena dikatakan dalam Mazmur 34, Dia dekat dengan mereka. Kata Dia dekat dengan mereka, kata bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya. Artinya setiap orang yang mengalami penderitaan, setiap mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang patah hatinya, Tuhan tidak berlari jauh dari mereka. Tuhan tidak melarikan diri jauh dari orang tersebut. Justru Alkitab berkata, He close. Dia dekat. Dia dekat. Jadi Anda harus yakin, Anda harus percaya bahwa Dia bersama dengan kita. Apapun yang sedang Anda alami pagi hari ini, Dia bersama dengan kita. Dia wujudkan itu di dalam kehidupan Maria dan Marta yang sudah diungkapkan terlebih dahulu dalam kitab Mazmur, bahwa Dia justru peduli kepada mereka yang sedang mengalami sengsara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan pagi hari ini supaya kita bisa mengalami yang disebut dengan beautifully broken? Anda tahu beautifully broken? Kalau Anda penggemar parfum, Anda akan tahu bahwa perfume itu dihasilkan karena satu proses kehancuran. Apakah diambil dari bunga mawar yang indah, orchard yang indah, ambil untuk menghasilkan wangi itu, dikeras, sedemikian rupa dalam satu proses untuk menghasilkan flavor, untuk menghasilkan fragrance-nya yang luar biasa. Beautifully broken. Jadi dalam masa-masa sengsara kita, masa kesulitan kita, masa yang membuat kita kehilangan pengharapan, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada dua langkah bagi kita untuk supaya kita bisa mengalami yang disebut hidup di dalam kemenangan. Yang pertama adalah mendekat. Kita harus mendekat kepadanya. Karena apa? Karena Dia selalu dekat dengan kita. Kita yang selama ini jadi problem. Bukan Dia. Dia selalu mendekat. Kita justru yang tidak mau mendekat. Kita alergi. Berbicara tentang Alkitab kita alergi. Berbicara tentang Tuhan kita alergi. Disuruh doa pun kita alergi. Sehingga pada waktu masa sulit datang, kita merasa seperti Tuhan far away. Seperti Dia jauh daripada kita. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada mereka yang memanggilnya, yang berseru kepadanya. Mereka yang berseru kepadanya justru Dia dekat. Mazmur 145 ayat yang ke-18 menyatakan hal yang sama. Dan Maleakhi 3 ayat yang ke-7 pun. Maleakhi 3 ayat yang ke-7 berkata begini. From the days of your fathers you have turned aside from my statutes and haven't kept them. Return to me and I will return to you. Kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi, in the first step, draw near to God. Kita harus dekat kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Mendekat kepadanya. Action yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir adalah kita harus membangun komunitas dengan orang percaya lainnya. Kita harus membangun. Begitu kita mengalami pengalaman bersama dengan Allah, karena zamannya lagi di lockdown, kita berpikir apa yang terjadi, nggak apa-apa, ke gereja pun sudah terbiasa online. Nanti pun kalau gereja sudah terbuka tetap aja online. Anyway kita pernah jalani seperti itu. Bukan itu syaratnya. Untuk membangun spirit kita, membangun iman kita, kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang punya same value, orang-orang yang punya same faith, orang-orang yang punya same direction, untuk melihat hidup ini hanya sementara. Hidup yang kekal itu ada di surga. Hidup yang sesungguhnya itu ada di surga. Harus dikelilingi oleh orang-orang yang punya same value, yang Alkitab sendiri merupakan dasar dalam kehidupan mereka.
Sehingga pada waktu kita mengalami kesulitan di masa-masa yang akan datang, justru orang-orang tersebut yang akan datang kepada kita dan berkata, this is the way. We're gonna help you. We try to help you. We are here to be your friend. Kita ada bersama dengan kau untuk menjadi partner, untuk menjadi bagian satu komunitas, satu keluarga. Jadi kita harus membangun komunitas dengan orang-orang percaya lainnya. Ibrani pasal 3 ayat 13 berkata, mari kita menjaga, kita harus mengencourage satu dengan yang lain. Kita harus menolong orang lain, kita harus memperhatikan orang lain. Supaya tidak ada di antara kita ini yang menjauhkan diri dari ibadah kita. Ya. Dengan kata lain, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tugas tanggung jawab kita adalah menjaga somebody else keep on track. Karena kita harus hidup dalam komunitas. Anda orang Kristen lama, orang Kristen baru, ataupun Anda yang lagi susah, ataupun yang lagi hebat hidupnya, apapun Anda, tugas kita adalah melihat saudara kita untuk supaya keep on track in spiritual journey. Dalam kehidupan rohani mereka. Melihat mereka, menjaga mereka supaya mereka tetap bersama di dalam iman dan pengharapan. Karena pada waktu kita dipisahkan, iman kita mulai padam. Spirit kita mulai padam. Sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita ini, hal yang pertama kita harus komit kepada Kristus. Tapi hal yang kedua, kita harus komit kepada sesama, kepada tubuh Kristus. Yang pertama kita harus komit kepada Dia, Yesus. Yang kedua, kita harus komit kepada sesama kita. Dalam hal ini setiap orang percaya. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang kelima berkata begini dalam terjemahan, saya ambil terjemahan TEV. First, they gave themselves to the Lord, and then by God's will, they gave themselves to us as well. Jadi pertama kita berikan diri kita kepada Allah, pada Tuhan. But the second one, kita berikan diri kita kepada sesama, kepada komunitas kita. Sebagai orang Kristen, orang percaya, komitmen kita adalah kepada Kristus. Dan the second one, komitmen kita kepada tubuh Kristus. Dengan cara inilah kita akan mengalami hidup yang berkemenangan di masa yang sulit. Saya kalau tidak punya komunitas sebagai seorang hamba Tuhan, saya mungkin juga sudah mundur. Mengalami masa-masa yang sulit. Tapi karena komunitas sebagai hamba-hamba Tuhan saling memberkati, saling mengencourage, saling menguatkan. Yang kadang-kadang tidak mungkin saya bercerita kepada jemaat. Justru mereka hadir untuk memberikan kekuatan. Itu pun yang harus kita lakukan bersama-sama. Itu sebabnya saya akan memberikan kita akhir dari apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Pertama yang harus kita lakukan, mari kita dekat kepada Allah. Kenapa kalau kita dekat dengan Allah, kita tahu isi hati Dia, kehendak Dia, keinginan Dia. Apapun yang akan Tuhan lakukan. Kalau kita dekat dengan Dia, kita akan tahu. Pada waktu kita sudah tahu kehendak Allah, karena kita hidup dekat dengan Dia, kita tidak perlu khawatir lagi mengalami masa sulit. Why? Karena kita tahu He cares about you. Dia peduli dengan kau. Mengapa dalam khotbah tentang doa banyak orang gagal di dalam doa? Kenapa? Karena mereka takut berdoa sebenarnya. Kenapa mereka takut berdoa? Karena mereka takut jawaban Tuhan. Kalau mereka minta sesuatu, mereka takut jawaban tidak sesuai dengan mereka. Kenapa mereka takut? Karena mereka melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang kejam, pribadi yang sangat menakutkan. Jawaban Tuhan bagi setiap orang harus align, sejajar, beriring, sama dengan nature of God. Dengan pribadinya Allah, dengan karakternya Allah. Dia tidak akan mungkin tiba-tiba membunuh saudara. Karena saudara baru berdoa.
Bukan, nggak akan pernah dilakukan itu. Itu sebabnya draw near to God, dekatlah dengan Dia. Jangan takut, jangan gentar, jangan pernah berpikir bahwa kalau engkau dekat dengan Allah, Dia itu pribadi yang kejam. Justru dikatakan God is love. Allah itu kasih. Itu sebabnya dekatlah kepada Dia. Yang terakhir, sebagai summarize buat kita, mari kita bersatu bersama dengan tubuh Kristus. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita berbeda untuk melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan itu ada untuk membuat itu jadi satu keindahan. Anda kalau ke taman bunga, Anda nggak akan temukan bunga itu warnanya merah semua. Satu kali saya pergi ke Belanda, saya melihat itu tulip di sana. Apa yang terjadi? Waduh, indah sekali. Akan imagine, saya nggak bisa membayangkan warna sedemikian rupa. Campur aduk. Waduh, kalau Anda menyelam di taman laut, dulu saya lihat di taman laut Bunaken, saya lihat ke bawah. Waduh, waktu lihat itu koralnya, karang yang colorful. Nggak bisa diutarakan, indah, berbeda. Tapi kalau bahwa perbedaan itu justru akan membawa keindahan kalau kita melihat dari luar. Tapi kalau kita masuk mungkin banyak nggak enak, nggak cocok. But itu Tuhan membentuk kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk saling dibangun, saling dibentuk, saling mengasihi, saling menolong untuk menjadikan kita serupa seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Satukan hati kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dan kemurahan-Mu turun atas kehidupan setiap kami. Setiap mereka yang mendengar apapun yang sedang mereka alami, kesulitan apapun, biarlah Tuhan menolong mereka di masa-masa yang sulit ini. Karena Engkau peduli dengan mereka yang patah hatinya, yang hancur hatinya. Engkau peduli dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kasih setia Allah Bapa menyertai hidup mereka, menolong mereka, menjaga mereka, menuntun mereka, memberikan mereka kekuatan pagi hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah kasih setia Allah menyertai dan menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kasih setia Allah, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, menolong setiap mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau, haleluya, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Anda telah bergabung bersama dengan Lighthouse Bethel Church dalam kebaktian pagi hari ini. Itu sebabnya sebelum kita mengakhiri kebaktian, saya sekali lagi mengingatkan minggu yang akan datang kita tetap online, baik youth, children maupun kebaktian kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam pengetahuan dan kasih Tuhan dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Tuhan Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dan tinggal senantiasa dengan saudara-saudara sekalian. Semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. God bless you all.